Selamat sore Sobat Nyaman semua. Sore ini kita kongko dan gabung bareng lagi bersama saya Risa di Zona Nyaman Talkshow di channel Nyaman Mudah Beberes Rumah. Sobat Nyaman, agenda sore hari ini kita akan mengobrol dengan santai dengan seorang mandor. Untuk obrolan kita 1 jam ke depan, saya diberi topik yang cukup wow nih. Di balik layar profesi seorang mandor. Wow. Maka telah langsung hadir bersama saya di sini, bersama kita di sini, Mandor Jajang Rohmansyah yang biasa dipanggil Pejajang. Maaf ya Pak. Pejajang. Betul. Mandor ganteng, pemain FTV berjudul Mandor Cantik dan Ganteng di Proyek Cinta. Tapi bohong. Ya, selalu saya sama-sama Pak Jajang. Siapa? Oke Pak, selamat datang Pak. Terima kasih sudah bisa hadir di kami di sini untuk bisa memberikan sharingnya, infonya, pengalamannya seputar masyarakat permandoran. Buat santai deh, coba Bapak kenalin diri dulu biar teman-teman dan sobat nyaman di sini juga lebih enak untuk kolaborasinya, untuk chemistry-nya dan sebagainya. Monggo Pak, silakan. Baik Ibu, selamat sore, salam sehat, salam bahagia dari saya Jajang Rohmansyah, berprofesi sebagai mandor di sini. Tentunya saya sebelum ada di sini, di luar sana, berproses sebagai mandor, ya tentunya banyak sekali yang saya alami. Klien-klien kami, terus kami kerjakan dengan sangat profesional. Tentunya tukang-tukang kami yang sangat lincah-lincah, jujur, profesional juga. Baik. Kita lebih mengenal lebih dalam dengan Pak Jajang. Asal mana Pak Jajang? Saya kelahiran Purwakarta 1968. Iya, tinggal di sana. Besar di sana. Tinggal di Jakarta Bu, di Cilandak, Pasar Minggu. Oke, berkeluarga di Cilandak. Berkeluarga di Cilandak. Oke. Selama ini pengalaman Bapak di mana aja nih? Sebagai mandor. Iya. Saya apa mulai dari tukang dulu? Betul, saya tukang dulu. Ya, saya menjadi kenek dulu. Dari awal. Ya, gini. Berawal saya berangkat dari Kampung Purwakarta. Terus saya ke Jakarta menjadi kenek dulu. Kenek dulu, setengah tukang, artinya semi tukang, terus menjadi tukang, menjadi mandor selanjutnya gitu. Ya. Bapak lahir tahun berapa ya? Saya 1968. Oke, sip, lanjut Pak. 1968, artinya 11 tahun. Saya sudah start kerja sebagai pekerja bangunan, tentunya. Sorry, tadi terputus. Usia berapa Bapak mulai? Maaf terputus. Usia berapa tadi Bapak mulai? Oh, 11 tahun. Lebih tahun. Ini 12 tahun artinya. Oke. Mulai proyek pertama di mana Pak? Saya pertama itu di Geraha Pemuda Bu. Bangun gedung Geraha Pemuda itu Permasi yang sebelah TPRI itu. Di situ tukangnya saya. Tukangnya saya. Ya. Terus setelah itu berapa? Lanjut Pak, monggo. Nah setelah itu saya berbagai macam terus saya pindah ke satu daerah, ke Cidodol, ke Banjeruk, Interkon, terus ke Permata, lanjut sampai ke Selipi Jaya, sekaligus bangun ke Sarinah, Mustika Ratu, Ibu Muriati Sijibdo terus gitu. Sampai ke Surabaya, pindah lagi ke Banjeruk, pindah lagi ke Pik, akhirnya ke Pik, ke Simpruk, ke Pantai Mutiara,
dan lain sebagainya. Terus setiap daerah tersentuh Pondok Indah gitu. Kebetulan yang kami bangun untuk bersama bos saya ini khususnya di menteri-menteri Orde Baru ya Bu. Banyak kan di Orde Baru seperti rumah Pak Sudomo, di Sekolah Duta, terus di kemarinnya di mantan Kapolri Kristanto di Pinang Perak. Ya. Bangun apa namanya? gazebo. Baik. Itu Bapak selama jadi kernet berapa lama tuh bisa naik ke tukang? Pengalaman berapa tahun itu Bapak bisa langsung diakui saya jadi kernet hanya 6 bulan, Bu. 6 bulan. Oke, terus setelah itu langsung jadi tukang? Setengah tukang, hanya 3 bulan setengah. Setelah itu, setahun itu sudah bisa jadi tukang saya. Jadi tukang, 2 tahun saya profesional diangkat oleh para mandor saya menjadi kepala mandor ya, bukan menjadi wakil mandor. Menjadi wakil mandor artinya kepala tukang, wakil mandor sekaligus. Setelah dengan Pak Jaji Aswinandar itu saya diberi wewenang untuk menjadi mandor di satu. Tahun berapa Bapak jadi mandor? Proyek apa pertamanya? Saya 91 ya, 91-92 sudah jadi mandor, 91-92 sudah jadi mandor. Wah, berarti udah hampir 20 tahun. 20 tahunan. Nah, 91 ya, 10, 30 Bu. Oh, 30 tahun. Iya. Keren Pak, saya hitung saya. 91, 2000. Terakhir posisi Bapak di mana? Proyek di mana? Bapak terakhir tahun berapa? Kalau boleh kami tahu. Saya terakhir di Tebet Bu. Tebet, Jalan Persada Indah 2. Kebetulan di situ pada saat itu saya sudah selesai pekerjaannya, sehingga saya terpanggil ke sini untuk bergabung dengan Nyaman, gitu Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah menjelaskan mengenai latar belakang Bapak. Ya, baik Pak. Sobat Nyaman, seperti yang kita ketahui ya, mandor seperti Pak Jajang ini itu adalah key person terhadap suksesnya suatu proyek bangunan. Mandor secara fungsi utama adalah media ya yang menghubungkan kita, mungkin sobat-sobat Nyaman semua, baik sebagai konsumen dengan tukang ya. Jadi Pak Jajang sebagai mandor ini yang menerjemahkan keinginan kita sebagai konsumen, baik itu pemilik gedung kah atau kepala proyek kah, ke tukang. Betul ya Pak ya? Jadi media pekomunikasi di mana kepala proyek mempunyai target dan goals, sedangkan pekerja langsung ke tukang. Bapaklah yang memediasi dan melaksanakan apa keinginan dari konsumen ke tukang. Sehingga ya, Bapak lakukan pencarian tukang itu biasanya dilakukan oleh mandor, bukan? Betul. Oleh mandor. Dari pencarian tukang, dari pengaturan kerja, pengawasan, sampai proyek selesai sehingga target pembangunan bisa tercapai, baik dari segi waktu, efisiensi biaya, dan kualitas pekerjaan. Betul, sesuai dengan schedule. Oke, sebelum kita bahas lebih detail lagi, Sobat Nyaman, kembali ngingetin dulu bahwa jika Sobat Nyaman ada pertanyaan mengenai seputar mandor atau trik and trik yang biasa dilakukan oleh mandor, monggo silahkan ditulis di komen, nanti ditampung oleh adminnya Nyaman untuk bisa dibahas dan dibacakan bersama. Dan tentunya jangan lupa ya, ada giveaway yang kami siapkan, yaitu 3 voucher gratis cuci AC yang akan kami berikan kepada Sobat Nyaman yang beruntung untuk ikut interaktif selama acara berlangsung. Jadi kami akan info pemenangnya nanti di akhir acara. Stay tune ya, jangan beranjak. Oke. Yuk balik lagi ke Pak Jajang. Iya. Ngobrol teknis nih sedikit Pak Jajang. Baik. Kalau kita tahu nih Pak, profesi mandor itu kesehariannya berhubungan dengan konsumen, baik itu owner atau kepala proyek, dengan tukang. Kita ketahui Pak, itu adalah 2 karakter yang berbeda ya Pak. Berbeda. Dan mempunyai level yang berbeda dan gaya komunikasi yang pasti berbeda pula.
Nah, selama pengalaman Bapak 30 tahun nih cukup panjang dan lama, apa suka dukanya yang paling membekas di Bapak selama ini? Oke, kita mulai Suka dengan duka ya, kalau sukanya. suka duka di konsumen dulu Iya. deh, di owner. Baik. Apa sih suka duka Bapak? Iya. Sukanya dulu. Suka duka sukanya, ya saya jawab dulu ya. Sukanya apabila kita sesuai dengan schedule, yang pertama. Kedua, tentunya klien, di lapangan kan bilangnya klien ya. Klien kami cukup puas dengan kinerja kita, sehingga dia memberikan apresiasi terhadap kita ini. Nah, terima kasih Pak, bangunan saya sudah selesai dan cukup bagus. Dan beliau memberikan apresiasi itu dengan cindera mata. Tentunya tidak bisa saya ucapkan. Itu sangat membahagiakan. Duka ya, dan ketiganya itu yaitu artinya melingkupi semuanya ya, artinya keuangannya lancar dan lain sebagainya. Artinya tidak ada kendala. Dukanya nih, tatkala seorang mandor itu, kalau dah bahasa kecilnya itu, bahasa buruknya nih Pak, kecilnya aja lah, tidak memiliki uang saat ini misalnya, atau pada saat itu tidak memiliki uang, taruhlah uang hanya saya miliki uang itu hanya 100.000 misalnya, sementara anak buah itu di atas 10, apa yang mesti saya lakukan? Artinya saya tidak makan, lebih baik mereka yang makan. Itu yang tidak, itu dukanya seperti itu. Atau saya sendiri tidur di bangunan beralaskan tikar atau koran atau kantong semen sekalipun. Tapi di sini sangat bahagia walaupun begitu. Tapi dukanya itulah dukanya gitu. Artinya mereka kan punya kepercayaan terhadap saya. Artinya saya harus betul-betul menjamin keselamatan mereka, kesehatan mereka, karena mereka itu aset bagi saya. Gitu. Baik, kalau suka dukanya dengan tukang? Nah, suka dukanya dengan tukang, kita makan bersama, begitu juga tidur bersama, terus nonton juga bersama. Sukanya ya. Dukanya apabila mereka itu menuntut gajian belum pada waktunya, saya tidak punya uang pada saat itu. Sementara itu belum tentu, artinya sudah habis, artinya masa termin ke-1 tuh DP misalnya sudah habis. Artinya saya harus mencari pinjaman ke sana ke sini, dan artinya tidak ada yang percaya pada saya pada saat itu. Siapa yang percaya? Ke bank misalnya harus ada saya anggunkan, di kampung jauh. Sementara di sini pada saat itu sangat jarang gitu, orang terhadap pekuli bangunan itu gitu, yang bukan rela artinya menjamin seseorang itu percaya kepada saya. Apa yang harus saya jaminkan? Tidak ada sama sekali, satu pun. Hanya saja mungkin pertolongan dari Allah, artinya Tuhan saya. Itulah mungkin saya bersabar, ikhlas dalam menerima segala sesuatu halnya, sehingga turun pertolongan, turun yang belum waktunya termin keluar, beliau datang. Itu Pak Rahmat Wijaya datang. Pak Cacang, apa yang saya butuhkan hari ini? Saya butuh uang Pak. Siap. Tulis langsung diberikan. Saat itu juga, karena pada saat itu kan bawa cash, selalu bawa cash. Tidak ada belum pakai giro atau artinya masih cash langsung. Karena saya butuh cash, bukan giro atau begitu. Karena saat itu saya tidak punya tabungan, artinya tidak punya rekening, belum punya rekening. Hari langsung. Itu sukanya itu pada saat itu juga sambil nangis bercucuran air mata saya berikan kepada gajinya gitu, terus uang makannya sekaligus, bahkan ada yang pulang gitu. Ada yang pulang esok harinya, dia betul-betul mengunjungi keluarganya di kampung yang entah kapan dia barangkali di sana tidak punya beras Bu, di sana itu tidak punya beras, dia rela. Itulah saya sebagai mandor itu harus betul-betul menjiwai tanggung jawab. Itu keluarga dia adalah keluarga kita. Gitu. Sehat dia adalah sehat kita. Gitu. Kasih sayang dia adalah kasih sayang kita. Gitu. Pertanggungjawaban dia adalah pertanggung jawab kita. Jadi kayak keluarga. Itu aja. Siap. Ya, kalau bicara mengenai, kita jadi lebih fokus ke tukang ya Pak, karena saya berpikir
sobat-sobat nyaman di sini mungkin nanti juga akan berhubungan dengan mandor dan tukang seperti kelompoknya Bapak Pipin. Oke, kalau dalam menghandle tukang Pak, kalau boleh saya tahu dari awal nih untuk mencari tukang, gimana tuh metode Bapak untuk bisa mencari tukang-tukang kompeten di daerah-daerah? Itu pasti mencari tukang nggak mudah ya Pak, apalagi yang kompeten dan bekerja bagus. Betul. Apa sih? Betul. Gimana sih metode yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa meyakini tim Bapak bisa memperoleh tim yang solid dan baik dan bagus kerjanya? Begini. Apa aja yang Bapak lakukan di awal? Iya, begini. Tahap pertama adalah saya mencari tukang itu dari hati ke hati. Gitu. Jadi kayak pacaran ya Pak? Iya, kayak pacaran. Jadi, percis kayak pacaran. Ini tentu dari hati ke hati. Artinya, iya betul. Artinya kita harus betul-betul memiliki hubungan yang betul-betul erat. Artinya, sebagaimana sahabat atau adik dan kakak. Kita tidak memberi janji, gitu. Tapi pasti kita akan berbuat sesuatu yang terbaik untuk dia. Nah, itu sehingga mereka mempercayai saya sebagai pimpinan dan saya sendiri memperhatikan apa-apa ide yang butuhkan sesuai dengan gajinya itu sendiri gitu. Dan sehingga otomatis saya berkunjung ke suatu tempat, saya ngobrol di mana saya tinggal misalnya di daerah Purwakarta atau lebih dikenal ke Nagrak atau Wangun atau Tegapete, Cianting, Rawabelut atau Cisuti dan lain sebagainya. Di mana aja yang harus saya dapat atau satu orang dapat nanti begitu saya mengenal satu orang, nanti akan datang satu orang lagi tukang membawa teman satu, lalu saya ada pendekatan, saya jelaskan saya seperti ini caranya saya, kebijakan saya seperti ini, seandainya setuju siap, ayo kita bergabung kerjasama. Andai kata saya ada keuntungan misalnya, itu mabuk gitu. Jadi 5% saya berikan kepada anak buah dari hasil daripada riwayat itu. Hasil keuntungan misalnya dari apa, taruhlah saya itu misalnya punya apa, taruh borongan atau 100 juta misalnya, 100 juta. Nah saya taruh membayar seseorang, membayar anak buah itu habis rata-rata sekitar 70 misalnya. Yang 30 juta itu Bu, kan 10 juta terhadap anak buah, 20 jutanya saya. Gitu. Tentu rugi kalau menurut ukuran ini, menurut ukuran bisnis. Kenapa? Karena dia udah punya gaji, nah itulah yang menjamin saya, mereka ikut dengan saya. Gitu. Artinya mereka merasa diperhatikan. Atau sepertiga dari total keseluruhan, lebih banyak mereka daripada saya. Atau ada kerugian, terkadang ada rugi. Artinya bukan mereka malas di sini, tetapi lebih kepada apa ya sifatnya. Waktu misalnya hujan atau ada yang kendala barang materialnya atau di off dulu, artinya mereka di situ otomatis harus saya bayar atau mereka kasih makan kalau libur, atau yang pergi pulang dikasih ongkos, ada gitu begitu. Oke. Pengalaman Bapak sekarang paling banyak di bawah Bapak mandor berapa banyak Pak tukang Pak Bapak handle? Hampir rata-rata sih 17 itu paling bawah Bu, paling sedikit. Kadang-kadang 36. Apalagi sampai Pak, waktu di ini. Ya. Kalau untuk lokasi area paling jauh? Paling jauh itu paling Sentul ya, kalau di Jabodetabek kan, Sentul. Kalau di luar Jabodetabek ada? Ya ke Surabaya tentunya, bisa saja gitu ke Kalimantan atau Palembang itu mungkin saya kasih ke teman. Gitu. Kalau Bapak ada proyek yang cukup jauh, apakah Bapak mengimpor tukang-tukang itu ke lokasi atau memang Bapak mencari tukang-tukang baru di lokasi-lokasi terdekat? Itu biasanya gimana Pak? Jadi tekniknya? Tekniknya begini, jadi 20% bawa dari sini, nah yang sisanya dari kenaiknya untuk pembantu kita gitu. Tidak bawa dari sini, paling satu lah, bawa dari Jawa satu ke sana itu.
selebihnya ya pakai orang setempat, artinya orang lokal, penduduk sekitar ya. Berarti ya, karena ya, strategi Bapak itu pasti enggak sih, strategi Bapak berarti mengambil, tetap mempertahankan tukang-tukang yang memang andalan Bapak boyong langsung ke lokasi ya. Betul. Betul. Dan sisanya yang tidak memiliki pekerjaan yang kritikal itu Bapak ambil secara lokal, begitu ya Pak? Secara lokal. Ya. Dan itu menjamin, artinya satu, kenapa kita harus pakai orang lokal? Otomatis kita aman di situ. Dari segi keamanannya, dari segi hidupnya dengan orang lokal, itu kita diterima di sana. Ya, orang Melayu itu ke sana cukup diterima, bahkan menjadi sahabat, bahkan menjadi saudara. Kita di sana, karena orang lokal itu sangat kita perhatikan gitu. Ya, dan dari sini misalnya ada yang pulang, tidak kembali lagi, diganti semua orang lokal posisinya itu, walaupun tidak standar kita ya kerjanya. Nah, cukup yang kasar-kasar saja kita kasih, misalnya ada yang pengecoran, ada sejenis pembersihan. Nah, di kita hanya kualitinya saja, yang sifatnya pekerja itu di bidangnya itu misalnya plasternya, apalagi ngaci ya, acian itu dinding itu harus betul-betul rapi, gitu. Sangat rapi, harus betul-betul kualitasnya harus memuaskan gitu. Kadang suka ada informasi yang memang mungkin juga beberapa rekan atau sobatnya juga pernah mengalami. Kalau tukang-tukang itu tergantung dari asalnya ya, mereka beberapa tukang itu memiliki karakter-karakter khusus ya, sesuai dengan lokasi-lokasi mereka tinggal ya. Atau gimana ya Pak? Apakah itu mempengaruhi kinerja kerja? Pengaruh, sangat pengaruh gitu. Itu karakter itu bisa kita selaraskan dengan hobinya mereka, main bola, kita belikan bola. Gitu. Hobinya gaplek, artinya gaplek itu tidak berjudi Bu ya, hanya hobinya gaplek. Gaplek itu tidak berjudi, artinya hanya coret-coretan atau minum sampai bungkang, perutnya sampai kenyang. Itu maksudnya itu begitu. Karakter tukang apakah pengaruh sekali Pak? Maksud saya gini, daerah ya, daerah asal tukang apakah mempengaruhi kinerja atau memang karakter? Karena saya sering dengar nih Pak, kadang beberapa pekerja bilang, wah daerah sini sih orangnya malas-malas. Wah kalau mau cari tukang yang bagus di bangunan kasar itu asalnya di sini. Oh kalau untuk yang kadang-kadang apakah memang betul Pak, tukang itu memang terplot-plot sesuai dengan area, mempunyai karakter masing-masing atau gimana Pak? Pengalaman saya sih gini, selama ini juga ya, tapi tidak semua. Artinya bisa dihandle. Gitu. Artinya misalnya begini nih. Ini pimpinannya dulu yang kita deketin. Pimpinan siapa? Contoh soal ya. Seperti orang dari Sukanegara, namanya Agus pimpinannya. Nah kita handle, kita deketin semasa mungkin. Jadi kalau satu pulang semua. Itu bisa begitu, ada yang begitu. Tapi setelah saya memahami karakter mereka, oh ternyata begini. Akhirnya mereka cukup baik, artinya cukup betul-betul solid. Ini memang tidak berpengaruh ya terhadap, tidak menjadi satu persoalan gitu. Ada terkadang ada kendala. Dan yang jelas sebagai mandor berikan yang terbaik, ya memberi memberi kenyamanan. Artinya begitu. Ya. Bukan hanya saja dia dipakai sebagai tenaganya, gitu. Jadi dihargai sebagai manusia artinya gitu. Paham maksud saya Bu ya? Nah, artinya dia harus dengan layak lah sama kita. Ya, berarti intinya kinerja dari para tukang-tukang itu tidak mutlak mempengaruhi dari mana mereka berasal, tapi bagaimana cara kita menurut cara kita menanganinya dengan tepat. Itu tidak masalah sebetulnya. Dari mana sama tukang itu, entah dari Sukabumi sama semua orang punya potensi, punya kinerja yang bagus, punya semangat, semuanya bagus. Mau dari Sukabumi, mau dari Jampang, mau dari Cianjur, Purwakarta, semua sama. Kita satu impor, kita satu hubungan baik. Nah, mungkin mereka sedikit begini, ada yang kata mereka yang mungkin di sini, mungkin terkadang mereka ada kecemburuan ya, cemburu sosial itu ada pasti. Gitu. Ya, artinya kita harus imbang, kita harus jangan membedakan di mana itu orang berada atau asal dari mana. Gitu. Kita sebagai mandor ya satu ya satu, dua ya dua. Gitu. Artinya saya mau ini juga harus memperhatikan sana. Tidak beda gitu.
semuanya sama. Iya. Jangan pernah membedakan. Iya, I get the point. Betul, Baik, Pak. itulah Terima kiatnya kasih. dulu. Iya. Iya. Baik. Saya beralih sedikit ke banyak pertanyaan yang sudah masuk, Pak. Dari Iya. beberapa sobat nyaman. Saya coba bacakan ya, kita diskusikan sedikit. Ini pertanyaan dari pemilik akun Aku Pilih Opa. Waduh, Pak. Aku pilih apa? Aku pikir Opa. Maaf ya, Pak. Aku pilih apa? Pemilik akun Aku pilih apa? Beliau menanyakan, sobat nyaman menanyakan mengenai tips biar gak kena tipu oknum mandor aba-aba, Pak. Gimana caranya? Begini. Nah, itu yang Betul. penting kali, Pak. Sobat nyaman banyak pengen tahu tuh untuk hal itu. Betul sekali ya. Gimana? Begini, tentunya kita harus betul-betul harus menunjuk, artinya harus menunjuk salah satu wadah, gitu. Atau kita bukan hanya tidak percaya kepada luar, itu artinya tidak semua orang begitu, gitu. Tapi yang lebih tepat adalah kita harus betul-betul menunjuk orang yang tepat. Artinya disinilah nyaman wadah untuk mencari jawaban tersebut itu. Gitu. Nah, wadah itu adalah tempat, artinya bisa dikategorikan perusahaan, gitu. Begitu. Harus menjadi berarti harus maksudnya mencari Bapak maksudnya Bapak harus dilihat latar belakang dari si mandor tersebut ada di wadah yang mana, begitu? Ada di wadah perusahaan yang mana? Atau secara umum misalnya saya untuk memilih mandor yang tidak abal-abal tuh gimana sih trik-triknya? Apa yang saya harus review dulu atau step apa yang harus saya tanya dulu masih mandor? Atau Ya, apa betul. gitu Pak maksudnya? Jadi Iya. pilihan mandor kan banyak ya. Iya, betul. Mungkin kata Bapak tadi harus ada perusahaan yang menaunginya. Berarti otomatis oke lah seperti nyaman saat ini memang membawahi mandor. Tapi kalau secara umum dari sisinya konsumen ada nggak bisa meyakinkan hal apa yang bisa kita lihat dari penampilan atau performance mandor di awal untuk menentukan ini benar apa enggak si mandornya gitu. Ya betul. Kira-kira Ya gimana betul. sih Pak? Tentunya, Bapak pernah merasakan iya. pasti kan Betul. ketidakpercayaan dari si konsumen mengukur ini mandor bener apa enggak. Betul, Bapak mungkin betul. juga pernah begitu kan. Nah, kira-kira apa sih Pak yang bisa Bapak tunjukkan ke si konsumen tersebut, si klien tersebut biar dia percaya sama Bapak, atau apa yang harus si klien Mandor di itu luar explore atau mandor dari lapangan? mandor. Ya, untuk bisa bahwa mandor ini bisa kami Meyakinkan. percaya gitu loh. Iya. Iya betul. Apa itu Pak kira-kira dari konsumen yang Iya. bisa dieksplor, Iya. yang bisa ditanyakan Nah, ke mandor mengenai? Tentunya yang harus dipertanyakan adalah satu, domisili harus jelas, gitu. Atau MPWP juga, atau bukan masalah kinerjanya. Artinya kan dia diperkenakan, misalnya berawal dia bangun rumah si A, ya, bagaimana kinerja dia, prestasi dia, itu dapatnya dari situ, bukan dari luar. Artinya misalnya saya pernah bangun rumah Pak Kelvin Lukmantara di PIK, ya. Beliau pengusaha Keystone, Krakatau Steel. Keystone itu yang sifatnya itu. Jadi saya dipilih sebagai mandor di situ. Beliau itu merekomendasi saya terhadap yang lain, temannya gitu. Itu aja paling. Dan sebelum ada rekomendasi dari yang lain, artinya begini, kalau mandor itu kan dipilih satu, terkadang satu mungkin dari customer atau yang disebut klien bagi saya, bahasa satu klien atau owner, artinya si konsumen tersebut itu harus betul-betul menanyakan pernah kerja di mana saja sebelum ini, kan gitu. Satu, itu mungkin bisa dijawab dengan bohong, bisa jadi ya, bisa dijawab dengan jujur, gitu. Artinya review daripada itu dia harus tahu, gitu. Sebelum dia bekerja di situ, artinya harus meyakinkan, si ibunya harus meyakinkan orang tersebut itu betul-betul harus jelas, gitu. Harus jelas sejelas-jelasnya, gitu. Bukan masalah jadi tidaknya, artinya dia pasti direkomendasi oleh satu arsitektur lah atau temannya lah yang sifatnya ada berhubungan dengan klien tadi yang menawarkan itu. Begitu Bu. Baru di situ ada kesepakatan. Kalau nggak gitu susah Bu. Pasti. Apalagi zaman sekarang ya. Mohon maaf, saya bukan
ini. Tapi banyak juga ya, artinya hanya terkadang satu mandor itu sudah berlangganan berpuluh-puluh. Kayak saya misalnya berlangganan di PT Global Tata Sarana misalnya beberapa tahun. Jadi kita terus yang ditunjuk karena prestasinya, gitu, loyalitasnya, kejujurannya mungkin beliau sudah tahu, gitu, sudah bertanggung jawabkan sehingga saya tunjuk terus, gitu. Dan kebanyakan mandor jangan langsung, makanya orang audiens tersebut itu ya harus betul-betul mencari orang yang tepat supaya tidak menemukan mandor yang abal-abal seperti itu. Ya, silakan Ibu. Berarti pertanyaan dari pemilik akun kamu pilih apa itu yang harus diperhatikan adalah yang pertama pasti nggak terlepas dari referensi, betul ya tadi ya, kita harus coba ulang, betul. Terus yang kedua setelah referensinya sudah jelas, baru dilihat domisili dan latar belakang dari perusahaannya. Betul ya Pak? Betul. Oke. Ketiga sudah dari cukup ya? Iya, ketiganya itu ya dari harus betul-betul ada yang meyakinkan gitu dari orang tersebut. Referensi tadi. Ya bahasa mandor tuh meyakinkan dengan referensi tadi. Ya, mudah-mudahan pertanyaan dari pemilik akun Sobat Nyaman kamu pilih apa bisa terjawab ya. Iya. Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya Pak. Dengan pemilik akun Kak Sudiro yang menyatakan ya ini agak lebih Pak, lebih personal. Iya. Apa sih arti mandor buat Bapak? Dalam banget Pak. Silakan jawab Pak, nggak boleh lebih dari 2 menit. Ya, gimana ya? Nah, yang agak ini kayaknya kurang ini. Ini adalah sebuah anugerah dari saya, karunia dari Tuhan, tentunya dari Allah. Ini adalah rezeki, rezeki yang harus patut saya syukuri. Gitu. Apapun resikonya, apapun yang saya dapat dan saya terima, itu sudah menjadi konsekuensi saya, gitu. Harus saya terima dengan sepenuh hati dan kebesaran saya. Gitu. Tentunya itu saja, simpel. Siap. Berarti memang selama ini Bapak memang sudah pasti dengan apa yang Bapak jalankan, sudah enjoy happy. Dan merupakan Sangat suatu happy. Profesi yang bagi Bapak saya sampai sekarang syukuri. Ya. Betul. Ya. Siap Pak. Oke, ada pertanyaan satu lagi nih dari Sobat Nyaman atas nama pemilik akun Manda Pakasi. Pertanyaannya pada Sobat Nyaman ini adalah, apakah setiap tukang bisa menjadi mandor? Wah, saya curiga nih. Jangan-jangan nama Manda perempuan tapi tukang kayaknya ini Pak. Dia pengen jadi mandor Pak. Ada nggak peluangnya Pak? Mungkin Ada. itu kali Pak ya? Ada. Pasti ada ya Pak. Pasti apa ada. Pak? Kira-kira Pasti. apa sih yang ngebuat seorang tukang itu bisa dengan cepat melesat menjadi mandor? Jadi gini. Kali ada. Ya. Ada kiatnya gitu. Artinya harus betul-betul ya memiliki skill sebagai mandor itu, bukan hanya kepintaran bicara, tapi dia harus memiliki skill. Artinya dia harus betul-betul menjiwai satu bangunan itu, dia harus betul-betul kuasai dari asal. Khususnya ada, artinya satu, tentunya kita harus betul-betul bisa membaca gambar dengan baik, teliti, itu skalanya atau dan lain sebagainya. Artinya kalau salah membaca saja itu fatal, gitu. Dan kita salah apalagi mantukannya, gitu. Betul-betul harus betul-betul kiatnya itu. Yang pertama harus kita betul-betul bisa membaca gambar dengan baik dan teliti. Profesional tentunya, pada kita bisa bergaul secara kiri kanan, 1-2 itu juga satu modal. Keduanya ya, yaitu menggait anak buah itu tidak mudah karena karakternya berbeda. Dan dipercaya juga tidak mudah. Kita misalnya ada aja banyak, saya aja bisa terkadang ditinggalkan sama anak buah. Kalau orangnya tidak kompeten, saya ditinggalkan oleh anak buah, pernah gitu. Saya tidak sakit hati, barangkali sudut pandang mereka sama saya beda. Sampai saat ini dia meninggalkan saya juga belum ada apa-apa, sama saja, bahkan lebih maju ke depan, gitu. Baik, terjawab ya. Iya. Jawaban dari Sobat Nyaman atas nama pemilik akun Manda Pakasi. Berarti tadi jawaban Bapak clear banget loh.
Yang pertama dia harus punya skill ya Pak. Skill. Berarti otomatis kalau memang mau jadi tukang kemandor itu harus memiliki skill yang mumpuni. Skill mumpuni, betul. Tuh. Terus yang kedua tadi pergaulan ya, berarti harus mudah diterima dan betul. Untuk meluaskan pergaulan dan relasi. Terus yang ketiga yang ketiga leadership kepemimpinan ya. Tadi yang saya tangkap berarti Bapak gimana caranya kita memimpin tukang-tukang itu untuk tetap loyal ke kita. Betul. Berarti otomatis ada dua yang benar-benar harus di highlight nih, sobat nyaman atau Mbak Manda. Yang pertama itu adalah gimana caranya menarik perhatian dari si konsumen atau klien. Yang kedua, bagaimana memaintain si para tukang itu supaya loyal terhadap kita. Betul Pak ya? Betul. Memiliki dua kemampuan ini jadi mandor yang utama. Betul. Betul sekali. Artinya kita harus betul-betul jujur. Artinya jujur, profesional, gitu. Jadi kita harus betul-betul memanjakan konsumen dengan baik, gitu. Menghargai. Anggap itu adalah bangunan kita, rumah kita. Jadi kita tidak perlu perhitungan kalau memang waktu malam misalnya beliau ada pembicaraan ini A, B, C, kita terima. Karena kita ada konsekuensi kita sebagai mandor. Bila perlu satu kali 24 jam. Kalau kita masih taruhlah ada yang telepon misalnya jam 12, kenapa? Kita terima dengan baik. Kenapa? Itu konsekuensinya. Harus kita terima. Karena itu adalah raja kita. Dunungan bahasanya, bahasa Sunda itu dunungan. Tuan kita harus betul-betul berbakti terhadap dia dengan sungguh-sungguh. Mengorbankan waktunya, tenaganya, betul. Sehingga lagi Pak. Iya. Sudah nangkep poinnya. Boleh saya beralih ke pertanyaannya Pak ya. Saya agak tertarik mengenai pengelolaan tukang oleh mandor ini. Itu yang paling utama dan yang paling kritikal yang setahu saya adalah masalah pengawasan Pak. Iya. Banyak pekerjaan yang memang sebetulnya fungsi mandor itu selain gimana men-treat juga mungkin gimana caranya dia bisa mengawasi tukang itu bekerja secara efektif. Betul. Nah, Bapak ada trik atau apa yang Bapak selama ini lakukan untuk bisa melakukan satu pengawasan yang efektif terhadap kinerja dari sisi tukang? Baik. Ya artinya itu satu ya betul-betul kita sama tukang juga harus solid juga. Yang intinya adalah solid. Solid. Kita harus betul bangun. Kita bangun sebuah kejujuran itu artinya mandor ada tidak ada. Bekerja terus tetap. Kita briefing seperti begitu. Kenapa begitu? Nah, kalau mereka sudah memahami kita, dimanapun dia berada, pasti saya ada. Kenapa? Karena jiwanya itu bersama saya. Kalau dia bohong, pasti dia bohong pada orang lain. Ya, sekali aja tuh tukang bohong akan melahirkan kebohongan yang lain. Itu pasti. Nah, makanya kita jujur itu sangat penting. Jujur. Artinya, sebagai manusia juga kita harus betul-betul continue. Tidak harus ditinggalkan begitu saja. Ada kepala tukang yang harus kita perhatikan satu misalnya. Itu yang mesti harus misalnya wakil kita disebut kepala tukang itu. Saya mandor. Kita harus memiliki kepala tukang. Nah gitu realitas kita dalam tukang itu dipertaruhkan gitu. Nah, tukang dan wakil mandor dan kita itu sama artinya. Dia harus betul-betul memiliki sikap dan tanggung jawab yang sama. Anggap gitu. Jadi dia harus membawahi yang lainnya gitu. Nah kalau dia tidak benar kerjanya apalagi yang lainnya. Nah ini pedomannya adalah harus memiliki seseorang yang bisa dipercaya di bangunan itu sendiri. Artinya wakil mandor. Orang tersebut harus betul-betul dia bekerja dengan baik. Kalau tidak dianggap sama yang lain. Nah makanya saya gini, pernah saya jadi tukang sampai jam 6 malam, jam 10 malam tidak dibayar lembur. Itu saya dulu. Tidak pernah dibayar lembur saya. Kenapa? Karena merasa itu tanggung jawab saya, ini pekerjaan harus beres. Sampai saya dulu nggak ada lilin. Sampai saya lilin jauh, beli mesti pakai duit. Sementara uang makan belum turun. Saya pakai kertas semen jus. Karena itu yang bikin. Begini, sampai kerja selesai itu. Sampai jam setengah 10. Setengah 11, tidak dibayar lembur. Dan saya berjuang itu untuk saya bukan untuk orang lain. Gitu.
sehingga hasilnya juga Oke Pak, iya. berarti kalau kayak gitu Bapak selalu ada dalam satu proyek, Bapak tidak berdiri sendiri, Bapak ada asisten Bapak atau kepala mandor yang membantu pengawasan pekerjaan dari tim di bawah ya. Itu kira-kira kalau memang tadi Bapak bilang dalam satu tim minimum misalnya 17 orang yang Bapak kelola, Bapak butuh berapa kepala mandor? Hanya satu. Kepala tukang untuk hal itu. Kepala tukang satu. Hanya satu. Dari 17 itu kepala tukang satu. Pada saat Bapak. Iya, pada saya gitu. Bisa ya mengawasi Dan itu, hal iya. gitu ya. Bisa itu gitu. Dan kita pun tidak lepas. Nah, artinya walaupun kita sudah ada yang kita tugaskan, kita jangan bolos. Bila perlu kita juga setiap hari ke situ. Kalau bisa. Atau jauh misalnya. Ya, itu pertanyaan saya Pak. Ya. Betul. Apakah memang sebetulnya seorang mandor itu wajib standby atau memang boleh pergi-pergi Pak? Ya, kalau memungkinkan, gini maksudnya, bisa saja dia pergi asalkan pertanggungjawaban tidak lepas. Dia yang utama adalah pertanggungjawaban artinya. Gitu. Sesuai schedule kah? Itu harus tentu. Artinya gini, dia harus betul-betul menjadi satu betul-betul pedoman untuk mandor ini adalah yang pertama. Memang dia harus secara itu secara standby itu harus penting standby. Artinya kalau tidak ada wakil, tapi kalau sudah ada wakil yang bisa kita percaya, ya cukup kita setengah hari berangkat keluar. Gitu. Hanya setengah hari. Artinya dari 8 jam misalnya hanya 4 jam. Nah, apakah sore kah tadi? Artinya setiap hari libur pun ya bisa lebih bagus libur pun kita datang. Gitu. Karena tidak ada bagi mandor tidak ada istilah bahasa libur Pak. Saya selamanya terus tidak ada. Iya. Berarti saran Bapak untuk seorang mandor kalau memang menghandle sebuah proyek walaupun sebentar tidak full satu hari tapi tetap ada mengunjungi proyek setiap harinya. Betul. Tidak mengalami libur. Betul. Itu yang ideal ya Pak. Tidak itu, kecuali misalnya ada kendala ya atau ada permasalahan keluarga atau gimana atau ada rapat di di luar daripada itu boleh kita artinya satu hari dan besoknya kita harus periksa hasil kemarin tuh mana sih gitu. Ini kita hitung. Oh berarti nggak ini sesuai dengan target bila perlu kerja kita bantuin itu supaya menutup. Karena kita juga punya gaji. Contoh saya seperti begitu ya gitu. Tetapi ya tidak boleh. Ya tadi tidak bentuk kemungkinan artinya. Toh kalau mereka kerjaannya banyak ya artinya yang harus dipecut ya itu kepala tukangnya itu sendiri. Gitu. Dan dia harus betul-betul solid dengan gitu. Kita memilih seorang wakil mandor itu kepala tukang itu dari golongan dia sendiri yang terlihat yang memiliki yang memiliki kinerja yang baik. Terus dia loyalitas dengan temannya itu baik, itu boleh diajak. Kalau tidak, nanti tidak benar. Gitu ya. Iya, mengerti Pak. Baik. Saya satu lagi pertanyaan sebelum kita akhiri ya Pak, karena mohon maaf harusnya banyak sekali yang bisa kita ulik. Ini baru kita bicara tukang loh, belum kita bicara mengenai gimana Bapak menghandle klien dengan baik, trik and triknya. Tapi nanti kita mungkin ada session berikutnya yang bisa kita kita ulang kembali atau kita adakan kembali. Cuma ini ada pertanyaan terakhir Pak, saya bacakan ya. Ini dari pemilik akun @eti_Fani yang menanyakan mengenai apakah suatu keharusan untuk tukang standby 24 jam di area kerja, karena pernah ada pengalaman saya bahwa listrik rumah pernah bermasalah tengah malam, korslet dan tidak ada yang menghandle. Apakah hal ini ada satu ketentuan pada saat proyek berlangsung, ada yang standby di lokasi walaupun memang mereka istirahat atau bermalam maksudnya? Itu sudah pasti otomatis. Artinya kita harus betul-betul tanggung jawab on time. 20 jam itu artinya kita harus betul-betul. Kalau tidak ada, misalnya saya punya anak buah di bidang, artinya dia memiliki bidang aci, plaster dan propi. Kebetulan dia sendiri atau kalau tidak mengerti ya saya turun tangan langsung bawa ahli di bidang listrik.
jam berapapun bisa siap. Itu kita harus siap itu. Ya, Iya, artinya di lapangan tuh ya pasti bisa. Hanya walaupun namanya fasilitas itu artinya kan paling tidak dari stop kontak, saklar yang sifatnya nempel atau kebocoran atau ada yang beradu itu pasti. Kecuali ya di gardu, itu bukan ranah kita. Baik. Iya, mohon maaf karena memang jaringan terputus. Mungkin koreksi kalau saya salah. Berarti automatically untuk tukang atau standby 24 jam mungkin maksudnya diperlukan ya, walaupun tidak menginap, tapi siap untuk kalau ada sesuatu yang urgent 24 jam harus siap untuk menerima kondisi tersebut dan datang untuk membantu. Oke. Betul. Noter Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak karena memang waktu sudah menunjukkan jam 4. Mohon maaf selama episode ini nggak terlalu smooth karena memang nggak ada masalah teknis di area host di sini. Oke, saya kembali ke Sobat Nyaman ya. Baik, bagi sobat, saya akhiri ya Pak untuk episode hari ini. Oke, kita sobat. Lanjutkan lain waktu. Iya betul. Terima kasih kita Pak lanjutkan lain waktu. Terima kasih sudah bergabung di kami. Jangan kapok dengan jaringan yang begini. Mudah-mudahan banyak yang bisa di-sharing ke depannya untuk sobat-sobat semua. Sama-sama Ibu Reja, sama-sama. Iya, siap. Yuk Sobat Nyaman, bagi Sobat Nyaman yang belum install Nyaman, saya sarankan segera ke Play Store dan install. Dan informasi saat ini bahwa Nyaman sudah tersedia di iOS, jadi sudah tidak ada kendala bagi pemilik HP Apple. Kalau memang sekarang sudah semua Android maupun iOS sudah bisa mendownload aplikasi Nyaman. Jadi jika rumah sobat ada masalah dan membutuhkan tukang, nggak perlu lagi deh ragu, tanya orang tua, teman, tetangga, minta referensi kiri kanan, coret sana, coret sini. Tinggal buka aplikasi rumah sobat langsung bisa dinyamankan segera. Demikian talkshow zona nyaman kali ini. Jangan lupa terus follow Instagram Nyaman. Dan kita akan ketemu lagi di zona nyaman hari Kamis jam 4 sore minggu kedua bulan September nanti dengan topik-topik yang menarik. Demikian ya. Terima kasih Pak Jajang. Terima kasih. Sama-sama Ibu Raja. Sama-sama. Sampai ketemu 2 minggu ke depan. Iya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.